Dami ni di batana sumurung sian salhuna roha, ima mengramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Salam jumpa, dohot, salam sihol, salam rindu dari kami keluarga besar Pendeta Muribo Pasaribu Boru Tambunan. Alana nga Jupang Museng kita di bagasan las di roha. Di kesempatan non diizinkan Pendeta Restotado kami melayani khotbah di jam itu dohot di jam 10. Sebetulnya Mang Pendeta Restot kita yang melayani, tapi karena kurang sehat beliau, maka kami yang menggantikan beliau, dan doa kita agar kiranya tambah sehat supaya dapat melayani dengan maksimal di tengah-tengah gereja kita. Panginang hatani di bata di hita, ima terturat di Sada Raja-Raja Bindu 10 sia ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Ujahahon ma tu hita sude. Alai ninna Jahobama tu ibana, mulak maho tu dalanmu hian tukan Damaskus, lau maho tu si jalamiaki si Hasel, baen raja gumonggom Ram, miaki dohot si Jehu, anak ni si Nimsi, bahen raja gumonggom Israel, miaki dohot si Elisa, anak ni si Sapat, tian Abel, mehola bahen panurirang sikatmu. Jadi manang isi na malua sian podang ni si Hasael ikon mate bunuon ni si Jehu mai. Jala manang isi na malua sian podang ni Jehu ikon mate bunuon ni si Elisa mai. Akup ni tinggal dope hubain di Israel 7.000 halak. Taluhut nai akan naso mangalopit ulu nitotna marsomba tu Baal dohot naso dung manguma ibana. Dungi mardalan ma si Elia siani gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat. Tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di jolona. Ibana sendiri mangola tolak pasang na pasa 12 honi. Dungi didapoton si Elia ma ibana laos dilukupon sampai na tu ibana. Dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala marlojong mangihuton si Elia. Didok ma. Wa loas au jolo manguma damang doho dainang asa huhihuton ho. Dungi ni nasi Elia ma tu ibana. Lau maho mula ay ahado na hubaini tuho. Dungi mula ma ibana sian lambung na. Jala dibuat sapasang horbo laos dipotongi do i. Ula-ula ni horbo ido dipake marmasa juhuti. Jala dilehon panganon ni akka naposona. Dungi borhat ma ibana mangihuton si Elia gabi parhaladona ima sahatna. Amang inang naposo bulung na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Kata ni debata di hita na gabi tema di tandok AKBP ima satia mangihuton dohot makobasi Tuhani. Onma tema sentral di hita nagabi motor di hita di mingguon tu hari na naingro. Kita bergerak ke depan dengan semangat ini, yaitu setia dan mau melayani Tuhan. Peranan setia kami melihat sampai saat ini, ya. 4 tahun yang lalu kami meninggalkan HKBP Cibubur ini, namun 4 tahun kemudian di gereja umum, saat ini kami melihat dengan wajah-wajah yang sama. Berarti kita setia dalam Tuhan, amin.
Setia kita datang beribadah kepada Tuhan tiap minggunya. Tanpa saya absen pun pas saya datang, ada Bapak Uda di sini. Bapak Uda Pasar Ribu gitu ya. Ada Punguan Kor yang tetap eksis di dalamnya ya. Ini luar biasa. Ya, semuanya walaupun ya banyak tantangan dalam kehidupan di luar sana, tapi tidak menggoncang iman kita untuk datang kepada Tuhan. Setia. Dan aplikasi itu, ya, tabain mak di bagasan ngoluta dengan aplikasi Satia Mangihuton dohot makobasi Tuhani, melayani Tuhan. Kita punya tanggung jawab, tidak hanya setia, duduk tenang, hanya berdoa, tapi melayani Tuhan. Itu harapannya. Sama seperti si Elisa yang mengikuti Elia. Ketika dia mengikuti Elia, maka dia mengikuti cara kerja Elia. Dia mengikuti gaya pelayanan Elia. Dan ketika dia mengikuti, maka dia melayani Elia. Dan kita saat ini, dalam perimanan kita, kita setia pada Tuhan Yesus. Ketika setia pada Tuhan Yesus, kita mengikuti gaya Tuhan Yesus. Bagaimana gaya Tuhan Yesus? Gayanya itu menunjukkan holong kasih. Tunjukkanlah holong dan kasih dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikuti Yesus, maka posisi kita di depan atau di belakang? Kalau kita mengikuti Yesus, berarti Yesus di depan atau belakang kita? Di depan. Kita berada di mana? Belakang. Berarti kalau dia di depan, dia komandan kita. Setiap komandonya, ajarannya, perintahnya kita lakukan karena dia berada di depan, gitu. Itulah yang namanya pengikut. Dan ketika mengikutinya, maka kita menjadi pelayannya. Makanya kunci bagi kita adalah setia dan melayani. Amang inang dohon naposo bulung nahina holongan itu Tuhan Yesus Kristus. Setelah memahami tentang kesetiaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita akan bertanya dalam hati, buasa songoni amang pendeta, buasa ikon satia hita, dohot ya melayani. Apa alasannya sehingga kami itu menjadi tertantang memang wajib harus melayani Tuhan. Nah, gitu. Mengapa kita itu mau, padahal di dalam kehidupan kita itu banyak kerjaan lain gitu. Kenapa kita harus hari Minggu, Ang Pendeta? Sedangkan justru hari Minggu banyak cuan gitu ya. Banyak job gitu. Banyak kesempatan gitu. Tapi kenapa harus diberi waktu? Nah, ini yang harus kita sadari dan melakukan peribadahan kita secara sadar. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul melekat bahwa kita lakukan ini karena setia. Bukan karena formalitas, bukan karena Kristen itu hari Minggu lah beribadah, bukan hari Jumat. Nah gitu ya. Hari Minggu, nah itu formalitas, itu ikut-ikutan. Tapi ketika kita sadar, hari Minggu nih kita beribadah, beri waktu khusus kepada Tuhan. Setelah itu terserah Anda. Makanya itu yang harus kita pahami adalah ternyata hidup kita ini berasal dari Tuhan. Maka kalau aku masih hidup, yang kulakukan adalah mengucap terima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Nah di situ, oh iya ya, dia yang memberi. Berarti sama dia juga lah, aku harus mengabdi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ditantang kita untuk setia dengan kesadaran dan melayani dengan kesadaran. Bukan otomatis, bukan dilihat situasi dan kondisi, tapi betul-betul kita lakukan itu bahwa ini aku, utuslah aku. Aku akan kerjakan itu di rumahku, di tempat kerjaanku, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah gerejaku. Dengan kesadaran itu maka kita akan ikhlas melakukan segala sesuatu walaupun berat. Kita akan ikhlas melakukan segala sesuatu walaupun banyak komentar. Masuk media sosial ya kan, Pak Pendeta ini begini-begini. Kita akan ikhlas karena apa? Yang kulakukan itu betul-betul untuk Tuhan. Nah,
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setia karena Dia yang memberikan kepada kita kehidupan. Maka, yuk beribadah kepadanya. Yuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari Minggu kita sudah lulus, hari Minggu kita datang bergereja. Ya, memang ada beberapa yang nggak bisa datang ke gereja, mungkin alasannya lemah tubuh dan sakit, wajar. Tapi puji Tuhan, gereja kita eksis selalu menyiarkan secara langsung supaya beribadah bersama dengan seluruh jemaat yang berada di rumah, yang lemah tubuhnya. Tapi kalau sehat, janganlah di rumah saja, gitu ya, ke gereja, gitu ya. Nah, ini solusi bagi mereka yang tidak bisa hadir, tidak bisa datang. Nah, kemudian daripada itu datang ke gereja, kita sudah lulus untuk hal itu. Nah, selanjutnya ditantang lagi peribadahan kita. Kalau seminggu sekali kita datang memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, memang kurang kuat, memang goncangan. Karena apa? Dunia ini tiap hari datang, membombardir setiap kehidupan kita, hati kita, jiwa kita, ya. Dikejutkan dengan banyaknya berita-berita, sehingga terkadang kita akan kesulitan melihat realita. Apakah Tuhan ada? Kenapa ini bisa terjadi? Dan sebagainya. Apalagi kalau sudah main sepak bola, ya, yang penggemarnya, ya, gemar dengan ini, kalah pula langsung sedihnya minta ampun, ya. Seakan-akan dunia mau kiamat gara-gara itu. Makanya itu di tengah-tengah seminggu dan seminggu depan, di tengah-tengahnya adalah peribadahan kita dalam partangyangan. Setialah kita, amang inang, dalam peribadahan kita kepada Tuhan. Di sini kuncinya supaya apa? Di tengah-tengah minggu itu kita bersama berkumpul dalam partangyangan kita untuk bersama mendengar dan memuji nama Tuhan, dan dikuatkan iman kita supaya semakin melekat dengan dirinya. Sehingga tema kita pada saat ini tercapai, setia dan rela untuk melayani Tuhan. Nah, yang menjadi tantangan adalah terkadang bukan kitanya, ya. Kitanya kan yang datang ke rumah partangyangan. Justru tantangan adalah ketika dibuat jadwal, oh jangan dululah ke rumah kami, ini agak susah ini, ya. Janganlah ke rumah kami. Memang terkadang alasannya ada yang bilang, oh repot sekali gitu ya. Oh rumah kami kecil, oh begini. Terkadang karena dilihat kesusahannya, kerumitannya, kesulitannya, maka memang banyak yang akan menolak. Tapi kuceklah warta jemaat kita ini kan, kucek dulu. Nah, bagaimana perkembangan dari iman daripada seluruh jemaat. Luar biasa. Dari week 1 sampai week 12 semuanya menerima partangyangan di rumahnya masing-masing. Puji Tuhan, ini peningkatan dalam imannya kepada Tuhan. Menerima dan membuka diri. Terbuka pintu rumahnya saat partangyangan. Tapi kalau udah tengah malam ya tutup lah ya. Jangan pula masuk nanti ya. Nah, yang tak diundang. Artinya, mengapa kita harus menerima partangyangan di rumah? Ini bukan soal egonya Pak Pendeta ini ya. Dikarenakan, contohnya saja, di tengah-tengah partangyangan, itu kita memuji Tuhan atau memuji Pak Pendeta? Memuji Tuhan, betul. Ya. Contohnya saja, misalnya saya memuji Icon ya. Con, nah ganteng kali kok Con hari ini Con. Nah ya. Rupanya kau sudah ada yang punya Ton. Nah, gitu. Selamat ya, kayak gitu ya. Nah, itu aku ngomong misalnya jumpa dengan Icon di pasar. Nah, aku bilang dia ganteng karena memang betul ganteng. Kalau laki-laki ganteng ya. Nah, kalau perempuan cantik gitu ya. Nah, aku ngomongnya di pasar. Pertanyaannya, apakah Icon itu ada di pasar atau ada di kantor? Ada di pasar, betul ya. Ketika aku memuji ya, memuji siapa lagi ya, Amang, siapa lagi? Jangan pula bapak semua pula ini ya kan. Nah, misalnya aku memuji, misalnya, nah, yang wanita lah, si Maria gitu ya, bukan Maria Magdalena ya, si Maria. Misalnya aku memuji Maria ini.
memujinya di gereja. Oh, kau pintar sekali, nyanyimu suaranya bagus. Nah, itu aku memuji si Maria itu di gereja atau di pasar? Di gereja. Nah sekarang ketika kita memuji Tuhan di rumah kita masing-masing, memuji Tuhan di rumah kita masing-masing, Tuhan itu ada di gereja atau di rumah? Betul, di rumah. Jadi ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di situ, Tuhan ada di rumah itu. Wah gitu. Bukankah itu satu berkat kalau Tuhan ada di rumah itu? Itu pertama. Ya namanya juga Tuhan ya. Coba kita bayangkan petinggi negara ini, presiden. Kalau presiden itu turun ke kabupaten atau ke kecamatan gitu ya, dia pasti akan diikuti, didampingi oleh sekusnya ya, pampres segala macam ya, dengan pejabat yang lainnya. Kalau Tuhan datang ke rumah kita, para malaikat juga hadir. Ya, semua makhluk surgawi hadir. Karena apa? Tuhan hadir di rumah itu. Makanya selalu doa kita imani rumah itu jadi rumah doa. Karena Tuhan di situ. Kalau rumah itu rumah doa, Tuhan hadir dengan terang benderang kebenarannya, maka kegelapan tidak akan masuk menguasai rumah itu. Dipagari oleh seluruh malaikat, maka pastilah kita pemilik rumah semakin percaya diri. Oh, terima kasih Tuhan. Ini berkat dari Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan banyaknya jemaat yang hadir memuji Tuhan. Dan aku akan semakin setia pada Tuhan. Tuhan akan memberkati pekerjaanku, usahaku, anak-anakku dilindungi oleh Tuhan. Amin. Itu iman kita. Makanya kenapa kita harus membuka itu? Karena kita tidak tahu kuasa-kuasa kejahatan, kuasa kegelapan yang mengintai, merencanakan untuk mencelakai kita dan seisi rumah kita. Makanya itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau ilmu kanuragan kita nggak punya, gitu ya. Karena kalau kita kungfu nggak punya. Jadi berharap sama Tuhan, sungguh-sungguh. Karena dengan cara itulah, apapun yang terjadi, kita yakin kalau itu pun terjadi, duka pun terjadi, sukacita pun terjadi, itu karena seizin Tuhan. Tidak separah apabila kita menolak Tuhan. Makanya ketika kita mengikhlaskan semua terjadi, duka cita pun itu berkat sama kita. Makanya ada kidung jemaat yang bernyanyi begini ya. Suka duka dipakainya. Untuk apa? Untuk kebaikanku. Sekali lagi. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jadi kalau dia sudah ikhlas, sudah dekat dengan Tuhan, dia akan terima 100% pengalaman sukacita maupun duka cita. Maka dia akan lega mengalami apapun dalam kehidupannya. Bukankah itu berkat? Banyak orang yang menolak sehingga tidak tahan untuk menahan beban kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, poin yang pertama ini yang mengarahkan kita kepada Tuhan itu untuk setia kepadanya dan melayani Tuhan. Seperti itulah ikhlasnya kenapa kita harus setia kepadanya. Amang inang nahina holongan di Tuhan Yesus Kristus. Poin napa duaon molo songoni situasi dan keadaannya. Molo songoni kesadarata, maka inilah kesempatan bagi kita. Ambil ini semua, momen ini, pemahaman ini, kesadaran ini sebagai kesempatan. Kalau Tuhan di pihakku seperti ini, maka aku akan melayani Tuhan. Jadi ambil kesempatan ini. Begitu banyak orang di luar sana mengabaikan kesempatan ini, mengabaikan kesadaran ini, mengabaikan Tuhan. Makanya itu kalau kita punya kesempatan ini, tangkap. Oh, ini momentumnya. Aku akan berjuang untuk melakukan sesuai kehendak Tuhan.
Tuhan mengatakan kasih, aku lakukan kasih. Berkorban, bahkan di kayu salib pun dia rela berkorban untuk banyak nyawa, banyak jemaat, banyak umat yang mengikut dirinya. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga. Semuanya diberkati oleh Tuhan atas pengorbanannya. Makanya itu, hargailah kesempatan yang ada dan terlibat di dalamnya, sehingga kita akan menuliskan satu sejarah dalam kehidupan kita yang terindah. Sehingga ketika kita mengakhiri dunia ini, sudah selesai Tuhan, sudah ku kerjakan dan sudah ku lakukan apa yang bisa ku lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dengar tadi warta jemaat, sekaligus diumumkan sosialisasi untuk pembangunan kita oleh panitia Pesta Gotilon, hari ulang tahun gereja kita, ya, tahun transformasi sekaligus panitia pembangunan. Di mana tahun ini kita memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam visi dan rencana ke depan, di mana kita akan mengumpulkan, tadi dikatakan 7,1 M. Seharusnya kalau sudah melihat itu, oh terima kasih Tuhan, aku ada kesempatan untuk ambil bagian seberapapun yang bisa ku kerjakan di sini. Para pendahulu kita yang sudah mendului kita nggak punya kesempatan untuk melintasi, memasuki kesempatan ini. Ya, memang angkanya tinggi kita rasa, kita lihat, tapi ketika kita memiliki semangat kebersamaan di dalam Tuhan, yang setia kepada Tuhan dan ikut terlibat untuk melayani di dalamnya, saya yakin kita akan sanggup untuk mengerjakannya. Apalagi tadi jatuh temponya September, makanya ada beberapa pengerjaan tahap-tahap yang harus dilakukan supaya tuntas dulu yang di luar, nanti yang di dalam kita bicarakan lebih lanjut lagi dengan lebih berkomitmen lagi. Karena di 5 tahun, 6 tahun yang lalu kami mengalami kebersamaan kita ketika kita mau bersama merencanakan membeli lahan di depan gereja kita itu untuk parkir gereja, selesai. Kalau dengan semangat yang sama, keharmonisan yang sama, gandengan tangan yang sama, dan juga dengan iman yang sama, maka Tuhan yang sama juga akan menuntaskan bersama-sama dengan kita dengan program yang terbaru ini. Amin. Makanya itu, karena kita sudah mempercayakan kepada Tuhan bagi gereja ini melalui panitia, mari kita dukung program panitia. Apalagi sudah jujur tadi mengatakan masih banyak kekurangan, makanya perlu adanya dana talangan yang diduluankan. Kita dukung itu sehingga apa? Kita mendorong supaya ini diperuntukkan. Bukan hanya kita nikmati di masa kita, tapi untuk anak kita, bahkan cucu kita, cicit kita. Kita meninggalkan dunia ini pun apa yang kita kerjakan itu tercatat di dalam kehidupan bergereja di HKBP Cibubur ini. Maka itu, ini kesempatan kita, Amang Inang. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk ikut terlibat di dalamnya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan iman, kekuatan, dan juga semangat kebersamaan kita, mari kita ikut di dalamnya. Jadi sudah disampaikan melalui ilustrasi beberapa gereja yang dibangun dengan kekurangan mereka, dibangun dengan gotong royong. Ada yang sampai harus 200 tahun baru selesai dan dinikmati, terbuka untuk umum seperti sekarang. Ada yang oleh pemerintah dan sebagainya, Batavia. Nah, apakah kita mau berlama-lama sampai ratusan tahun? Maunya Tuhan, ini aku tambahkan terus berkat-Mu Tuhan supaya aku ikut terlibat di dalamnya. Maka dengan itu, melalui informasi dari Amang Simanjuntak
dalam kepanitiaan. 7,1 M. Coba kita bayangkan saja, membayangkan ini ya, membayangkan cerita dan pertanyaan di tengah-tengah kita. Membayangkan, apabila, Amang Inang, apabila Tuhan hari ini, saat ini, sekarang ini mengizinkan kita secara pribadi satu, memberikan kepada kita 1 miliar. Dalam kaitan itu, apa yang harus kita lakukan? Bingung ya kan? Ini pasti dibayangkan aja agak sedikit apa ya? Membayangkan saja agak sedikit untuk dikeluarkan gitu ya. Sekali lagi ya. Misalnya ini, setelah kita dengar nih, sudah sampai ibu-ibu yang pendeta juga menyampaikan sesuai firman Tuhan ya. Kalau, ini bayangkan ya, kalau Tuhan hari ini, saat ini, sekarang ini, memberikan kepada kita secara pribadi, cuma-cuma, bukan dari proyek, bukan karena kita melakukan kerjaan, duduk lalu Tuhan kasih gitu ya, melalui seseorang 1 miliar. Apa yang kita lakukan? Agak bingung ya kan? Karena sudah dapat informasinya, kitalah sendiri yang akan menjawabnya. Ya. Ini masih hanya dibayangkan saja, udah agak berat gitu ya. Tapi memang harus disampaikan. Membayangkan saja, punya niat saja, kita terbatas dengan, kebutuhan anak sekolah nih gimana? Untuk menikahkan anak nih sebentar lagi nih, gitu ya. Ini hanya membayangkan saja. Kalau saya ditanya begitu langsung saja, saya kasih ke gereja, udah. Karena bukan uangku. Memang harus dariku, melaluiku, kasih gitu. Nah, kalau memang dikasih, kan ini bayangkan gitu ya. Nama juga masih dibayangkan ya. Nah, oleh karena itu, di situ, apapun jawaban kita, itu menurut kita masing-masing, dikaitkan dengan pembangunan ini. Satu lagi, terakhir. Ya. Dibayangkan juga, tapi bukan yang tadi ya. Nah, dibayangkan ya. Tiba-tiba ya, Tuhan yang sama. Hari ini, saat ini, sekarang, Dia memberikan kita 500 juta. 500 juta. Tuhan nitipkan kepada Amang Pendeta, ngasih kepada kita satu pribadi. 500 juta mau? Mau ya. Kalau udah dikasih, ucapkan apa? Terima kasih. 500 juta, Amang Pendeta kasih 500 juta kepada kita pribadi. Ucapkan apa? Terima kasih. Ya. Tapi syaratnya, besok mati. Gak bangun-bangun lagi. Mau? Kenapa gak mau? Karena lebih berharga nyawa kita daripada uang 500 juta. Betul ya? Nah, tapi kenapa ketika kita bangun pagi, buka mata, kita tidak bersyukur, terima kasih sama Tuhan, aku masih diberikan kehidupan. Ya apa kehidupan itu? Biarlah berlalu 500 juta itu. Tapi ketika aku bangun, lebih dari 500 juta nilai kehidupanku. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dan pakailah semua yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan namanya. Ini aku Tuhan, utus aku, apa yang bisa kulakukan untuk diriku, untuk keluargaku, untuk anak, untuk cucu, untuk gerejaku. Yang sudah mendoakan imanku supaya bertumbuh. Mendoakan kami supaya hidup di dalam Tuhan. Yang sudah berjuang untuk memperhatikan diriku. Sehingga apapun yang kukerjakan berhasil atas doa-doa seluruh jemaat. Oleh karena itu ingatlah siapa yang sudah berbuat baik kepadamu dalam kehidupan kita. Karena itu banyak yang mendoakan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengatakan setia dan melayani, setia kepada Tuhan dan berbuat apa yang bisa kita lakukan. Sebatas yang mampu kita lakukan dan kerjakan. Jangan absen, jangan menolak. Kalau tidak bisa apa-apa, doakan. Supaya pembangunan berjalan. Kok nggak bisa doa juga? Udahlah, nggak usah merecoki ya. Tenang-tenang saja ya. Melihat mujizat Tuhan.
kepada setiap orang yang sudah diberkati dan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita memiliki semangat yang sama, setia dan melayani Tuhan dari semua yang kita miliki, semua yang kita kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita bersatu dalam doa.